Langit masih gelap ketika alarm ponsel Resti berbunyi. Suara musik lembut yang ia pilih sebagai nada alarm terasa seperti ejekan. Ia mematikan alarm itu dengan satu sapuan jari. Bergegas bangkit dari tempat tidur kecil di kamar kosnya yang sempit. Seperti biasanya, pagi di kota ini terasa dingin dan sunyi. Hanya ditemani suara langkah cepatnya menuju kamar mandi. Resti sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Sebagai seorang single parent, ia tahu bahwa tak ada pilihan lain selain bekerja keras. Anaknya, Naya, yang baru berusia 5 tahun, tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil, 3 jam perjalanan dari tempat Resti tinggal. Meski hati kecilnya ingin selalu berada di sisi Naya, kenyataan berkata lain. Pekerjaan di sebuah perusahaan properti di kota adalah satu-satunya cara bagi Resti untuk memberikan kehidupan yang layak bagi putri kecilnya. "Mah, nanti aku pulang ya kalau sempat," gumam Resti sambil memandangi layar ponselnya. Foto Naya dengan senyum ceria dan rambut yang selalu diikat 2 menjadi wallpapernya. Resti tahu ibunya selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja di rumah, tetapi rasa bersalah itu terus menghantuinya. Setiap kali Naya berkata, "Kapan ibu pulang? Aku kangen, Bu." Hati Resti serasa diremas. Hari ini tak jauh berbeda. Selepas sarapan ala kadarnya di kos, Resti bergegas menuju kantor. Di perjalanan, pikirannya melayang pada jadwal survei lahan yang akan ia jalani bersama timnya. Pekerjaan sebagai staf survei lahan di perusahaan properti menuntutnya untuk sering bepergian ke lokasi-lokasi terpencil. Tugasnya adalah mencatat potensi lahan yang akan dibangun menjadi perumahan. "Resti, nanti siang jangan lupa, kita langsung ke lapangan ya." Suara Pak Rudi atasannya terdengar ketika ia tiba di kantor. Resti mengangguk sambil menyiapkan berkas-berkas survei di mejanya. Di tengah kesibukan itu, pikirannya sempat melayang ke Naya. Apakah anak itu sudah sarapan? Apakah ibunya sempat mengantar Naya bermain? Semua perasaan itu harus ia simpan dalam-dalam saat kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Kantornya yang penuh dengan aroma kopi dan suara touch keyboard terasa seperti dunia lain yang menuntut fokus penuh. Tidak ada ruang untuk kesalahan, terutama saat survei lapangan, karena kesalahan kecil bisa berujung pada kerugian besar bagi perusahaan. Setelah semua dokumen dan alat-alat survei siap, Resti menghela nafas panjang. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang panjang, dan seperti biasa, ia hanya berharap setelah semua pekerjaan ini selesai, ia bisa menyempatkan diri untuk pulang ke desa dan memeluk Naya, setidaknya meski hanya untuk sehari. Namun apa yang menanti Resti di perjalanan survei ini bukanlah rutinitas biasa. Sebuah gangguan tak kasat mata perlahan-lahan mulai memasuki kehidupannya, membawa ancaman yang akan menguji keberanian dan keyakinannya. Jalanan berliku yang sempit dan dipenuhi lubang menjadi saksi perjalanan Resti dan timnya menuju desa terpencil tempat survei lahan dilakukan. Mobil yang mereka tumpangi berderit setiap kali melewati tanjakan dan lubang tajam. Pepohonan tinggi dan lebat di sepanjang jalan seolah menutupi cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap yang menambah suasana mencekam. "Ini desa terakhir yang harus kita cek sebelum proyek perumahan ini bisa dilanjutkan," kata Pak Rudi dari kursi depan. Suaranya terdengar tegas, tetapi ada sedikit nada gelisah di sana. Desa itu tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran pedesaan yang biasanya ramai oleh aktivitas pagi. Beberapa warga terlihat berkumpul di depan warung kecil, memandangi mobil tim dengan tatapan penuh selidik. Resti merasakan hawa yang berbeda begitu ia keluar dari mobil. Udara di sini terasa lebih dingin, meskipun matahari sudah tinggi. "Selamat siang, Pak," sapa Resti kepada seorang lelaki tua yang duduk di depan rumah kayu. Lelaki itu hanya mengangguk tipis tanpa senyum, kemudian menatap ke arah kebun yang akan mereka survei. Setelah berkoordinasi dengan kepala desa setempat, tim Resti mulai berjalan menuju lahan yang akan disurvei. Kebun itu luas, penuh dengan semak belukar dan pohon-pohon tinggi yang menjulang. Di tengah-tengah ada sebuah pohon besar yang tampak mencolok dengan akar-akar yang menjalar hingga ke permukaan tanah. "Kalau selesai dari sini, kalian mandi dan bersihkan diri ya, Mbak. Jangan masuk ke tempat istirahat atau ke rumah kalian tanpa mandi
dan berwudu, ujar seorang ibu warga desa yang mendampingi mereka. Wajahnya terlihat serius. Di tempat ini ada yang tak kasat mata. Jangan abaikan kebersihan, apalagi kalau masuk ke tempat tidur tanpa mandi, bisa bahaya. Resti mengernyitkan dahi. Ia menatap ibu itu, mencoba membaca maksud dari perkataan tersebut. Namun karena sibuk mencatat hasil survei dan berkoordinasi dengan tim, ia hanya menjawab singkat, "Iya ibu, nanti kami bersihkan diri." Hari itu terasa sangat panjang. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka menyelesaikan survei. Tubuh Resti sudah terasa lengket oleh keringat dan debu. Namun, pikirannya hanya fokus untuk segera kembali ke kos dan istirahat. Ia bahkan tak ingat lagi pesan ibu tadi tentang mandi atau membersihkan diri. Sesampainya di kota, Resti hampir tidak bisa menahan rasa kantuknya. Begitu sampai di kos, ia langsung melempar tas ke sudut kamar, melepas sepatu dan menjatuhkan diri ke kasur. Besok aja lah mandinya, gumamnya sambil menarik selimut. Di balik lelahnya ada sesuatu yang menyelinap. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun Resti terlalu letih untuk peduli. Ia memejamkan mata dan tertidur dalam hitungan detik. Tak sadar bahwa ia telah membawa sesuatu dari kebun itu ke dalam hidupnya. Saat malam semakin larut, pintu kamar kos Resti terdengar berderit pelan. Sebuah bayangan besar melintas di depan jendela. Di tengah tidurnya, Resti mulai bermimpi. Sosok seorang pria tampan dengan senyum memikat datang menghampirinya. "Kamu pasti lelah ya," katanya dengan suara lembut. "Ayo, ikut aku. Aku akan menunjukkan tempat yang indah, supaya bisa menghilangkan lelah kamu." Dalam mimpi itu Resti merasa tubuhnya melayang, terbawa ke sebuah tempat asing yang penuh cahaya dan keindahan. Tetapi, di balik kenyamanan itu ada sesuatu yang mencekam, sesuatu yang perlahan mendekat tanpa ia sadari. Malam itu Resti tidur lebih pulas dari biasanya. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah perjalanan panjang dan pekerjaan survei yang menguras tenaga. Namun di tengah gelapnya malam, sesuatu yang tidak biasa menyelinap ke dalam mimpinya. Iya, dalam mimpi itu Resti berada di sebuah tempat yang luar biasa indah. Hamparan padang hijau yang luas, bunga-bunga warna-warni yang bermekaran, dan gemericik air terjun kecil yang jernih menciptakan suasana damai. Langit biru membentang tanpa awan, seolah memeluk dunia kecil itu dengan kehangatan. Di tengah pemandangan itu, seorang pria tampan berdiri, tersenyum kepadanya. Wajahnya bersih dengan rahang yang tegas dan mata yang memancarkan kehangatan. Rambutnya hitam legam, rapi, namun terkesan alami. Pria itu mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, tetapi pesonanya seakan tak tertandingi. "Kamu cantik sekali," ujar pria itu dengan suara yang dalam dan menenangkan. Ia mendekat meraih tangan Resti dengan lembut. "Aku tahu kamu lelah. Aku ingin kamu merasa bahagia di sini." Resti merasa pipinya memanas mendengar pujian itu. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang membuatnya merasa begitu diperhatikan. Ia tersenyum meskipun ada sedikit rasa malu. "Ayo, aku ingin menunjukkan sesuatu," lanjut pria itu. Ia menggandeng tangan Resti dan membawanya menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kelopak bunga. Setiap langkah yang mereka ambil terasa dingin, ringan, seakan dunia di sekitarnya mendukung kebahagiaannya. Pria itu membawanya ke sebuah paviliun kecil yang terbuat dari kayu berukir, terletak di atas bukit kecil. Dari sana Resti bisa melihat pemandangan seluruh lembah indah yang mereka lalui. "Kamu layak mendapatkan ini semua," ucap pria itu sambil menatap mata Resti dalam-dalam. "Di sini aku akan selalu menjagamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi." Resti merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu memperlakukannya seperti seorang ratu. Ia menyuguhkan teh hangat dari cangkir porselen yang sangat cantik. Mendengarkan setiap kata yang Resti ucapkan dengan penuh perhatian dan tak henti-hentinya memujinya. Namun seiring berjalannya mimpi, ada sesuatu yang samar-samar terasa aneh. Pria itu selalu menjaga jarak dari cahaya matahari yang menerobos ke paviliun. Sekilas Resti merasa melihat bayangan pria itu tampak besar dan berbulu lebat ketika punggungnya menghadap cahaya. Tetapi ketika ia mencoba melihat lebih dekat,
bayangan itu kembali normal. Resti mengabaikan kejanggalan itu. Baginya mimpi ini terlalu indah untuk dirusak oleh pikiran-pikiran aneh. Pria itu terus tersenyum, memperlakukannya dengan kasih sayang yang membuatnya lupa akan beban hidup sehari-hari. Ketika Resti terbangun keesokan harinya, ia masih bisa merasakan kelembutan genggaman tangan pria itu dan suara lembutnya yang memuji dirinya. Hatinya terasa hangat, meskipun sedikit terkejut dengan betapa nyata mimpi itu. Namun Resti tidak tahu bahwa mimpi itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Sosok pria tampan yang ia temui bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk dari dunia lain yang mulai mengikatkan dirinya pada kehidupan Resti, perlahan-lahan membawa ancaman yang tak terelakkan. Sementara itu Resti mengira mimpi indah itu akan berlalu seperti bunga tidur lainnya. Namun ia salah besar. Malam berikutnya pria tampan itu kembali hadir di mimpinya, menyapa dengan senyuman hangat yang sama. "Aku rindu melihatmu," ucap pria itu dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Kali ini ia membawa Resti ke sebuah taman yang lebih megah. Pohon-pohon tinggi dengan daun berkilauan seperti permata menghiasi sekeliling, sementara burung-burung kecil bernyanyi merdu di udara. Resti merasa semakin nyaman di sana, bahkan mulai berbagi cerita tentang kehidupannya. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya yang tajam menatap Resti seakan ia adalah satu-satunya orang di dunia ini. "Aku akan selalu ada untukmu, Resti," bisik pria itu di akhir mimpi. Ketika pagi menjelang, Resti terbangun dengan perasaan aneh. Hatinya hangat, namun pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin mimpi ini terasa begitu nyata? Mengapa pria itu terasa begitu akrab, seolah ia sudah mengenalnya sejak lama? Hari ketiga mimpi itu kembali lagi. Kali ini pria tampan itu membawanya ke sebuah rumah besar bergaya klasik dengan ornamen emas dan perak. Di sana ia diperlakukan layaknya seorang ratu. Pria itu menyisir rambutnya dengan lembut, menyuguhkan makanan, bahkan memberikannya gaun cantik untuk dikenakan. Namun sesuatu mulai terasa ganjil. Di sudut-sudut rumah megah itu, Resti sesekali menangkap bayangan besar hitam melintas dengan cepat. Ketika ia mencoba menoleh, bayangan itu hilang begitu saja. Pria itu selalu mengalihkan perhatiannya, mengajak berbicara atau memuji kecantikannya, sehingga Resti tidak sempat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mimpi itu berakhir, Resti bangun dengan keringat dingin. Perasaan gelisah mulai menghantui dirinya. Meskipun mimpinya penuh keindahan, ada sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali ia memikirkan pria itu. Gangguan tidak hanya berhenti di mimpi. Malam keempat saat Resti mencoba tidur lebih awal untuk melupakan mimpinya, suara aneh mulai terdengar dari luar kamar kosnya. Dem. Langkah kaki berat bergema di koridor sempit kos itu. Resti yang awalnya mengira itu suara penghuni lain, perlahan mulai merasa ada yang tidak wajar. Suara itu tidak pernah menjauh ataupun mendekat, hanya terus terdengar di luar pintunya, seperti sesuatu yang sengaja berhenti di sana. Dengan nafas tertahan, Resti mencoba mengintip dari celah pintu, namun koridor itu gelap dan ia tidak melihat apa-apa. Ketika ia kembali ke tempat tidur, suara langkah itu hilang, tapi hawa dingin yang ganjil mulai menyelimuti kamar kosnya. Resti merasa bulu kuduknya meremang, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan sudut ruangan. Saat mencoba mengalihkan pikiran, Resti melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan besar yang hitam pekat, berbentuk seperti sosok manusia raksasa dengan tubuh berbulu, berdiri di sudut kamar. Resti terkesiap, memalingkan wajah ke arah bayangan itu. Tapi saat ia menatap langsung, bayangan itu sudah menghilang. Ia tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang pria dalam mimpinya, langkah berat di koridor, dan bayangan besar itu terus mengganggunya. Resti mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengintai hidupnya, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar mimpi. Di sisi lain, setelah pulang kantor, Resti memutuskan untuk membersihkan dirinya setelah seharian bekerja. Tubuhnya terasa lengket karena udara panas dan lelah yang menumpuk. Ia memasuki kamar mandi kosnya yang sederhana, melepas semua pakaiannya, dan membuka keran air. Air dingin mengalir, memberikan sensasi segar yang membasuh tubuhnya. Namun saat ia membasuh wajahnya dengan kedua tangan, Resti tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan tatapan, seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan.
Ia berhenti sejenak, memutar pandangan ke seluruh ruangan kecil itu. Kos kecil begini mana mungkin ada orang, pikir Resti mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan mandinya, tapi kali ini perasaan itu semakin nyata. Bulu kuduknya berdiri ketika ia merasa seperti ada yang menyentuhnya. Sentuhan lembut itu terasa di dadanya, bahkan menyenggol payudaranya. Bukan seperti tangan manusia, tapi lebih besar, kasar dan dingin. Siapa ini? Teriak Resti sambil meraih handuk dan membalut tubuhnya dengan panik. Tidak ada jawaban. Kamar mandi itu kosong. Namun hawa dingin yang aneh masih menyelimuti ruangan. Dengan cepat Resti menyelesaikan mandinya dan keluar dari kamar mandi dengan jantung berdegup kencang. Malam itu Resti mencoba tidur dengan lampu kamar menyala. Namun mimpi yang sama kembali menghampirinya. Ia berada di taman megah bersama pria tampan yang selalu hadir di mimpinya. Pria itu tersenyum, memegang tangan Resti dengan lembut. Kau terlalu tegang. Istirahatlah di sini. Aku akan membuatmu merasa lebih baik dan nyaman. Pria itu membimbingnya ke sebuah gazebo yang dihiasi kain putih berumbai. Di sana pria itu mulai memeluk Resti, membelai rambutnya, dan menatapnya dengan penuh gairah. Aku ingin bersamamu selamanya, bisik pria itu. Namun ketika pria itu mulai mencumbuinya, Resti merasa ada yang salah. Ciumannya terasa dingin, berbeda dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Ketika pria itu mencoba lebih jauh, Resti mendorongnya. Tidak, aku tidak mau, teriak Resti. Sosok pria itu berhenti, namun senyumnya berubah menjadi seringai yang menyeramkan. Matanya yang semula hangat berubah menjadi merah menyala. Kau menolakku? Suaranya berat dan menggelegar. Resti mundur ketakutan, dan pria itu perlahan menunjukkan wujud aslinya. Tubuhnya berubah besar, berbulu lebat dan kulitnya hitam pekat. Wajahnya memanjang seperti kera dengan taring besar yang menjulang keluar dari rahangnya. Ia adalah genderuwo, sosok makhluk gaib yang selama ini mengintai Resti dengan niat mesum. Genderuwo itu mendekat, tangannya yang besar terulur ke arah Resti. Namun dengan sekuat tenaga Resti mulai membaca doa yang ia ingat. Mulutnya bergetar, namun ia terus mengucapkannya meski penuh rasa takut. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk ciptaanmu, gumam Resti dengan nafas tersengal. Lalu genderuwo itu mengaum. Wah! Suaranya memekakan telinga, seakan terganggu oleh doa yang Resti bacakan. Ia mundur perlahan, lalu menghilang di balik kegelapan taman. Resti terbangun dengan nafas terengah-engah dan tubuh berkeringat. Hatinya masih dikuasai rasa takut. Ia sadar ini bukan sekedar mimpi. Genderuwo itu nyata, dan ia harus mencari cara untuk menghentikan gangguannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malam itu Resti duduk di meja kerjanya sambil menatap layar laptop. Hatinya gelisah, pikirannya terusik oleh mimpi yang terus berulang dan pengalaman aneh di kamar mandi. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat Resti merapatkan sweater yang ia kenakan. Tanpa sadar, ia melirik pintu kamar kosnya. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Namun sekarang pintu itu sedikit terbuka. Kok bisa? Gumam Resti, beranjak untuk menutup pintu. Namun saat tangannya hampir mencapai gagang pintu, ia mendengar suara nafas berat dari arah belakang. Suaranya seperti nafas seseorang yang besar dan berat, menekan udara di sekitar. Resti berbalik dengan cepat, matanya terpaku ke sudut kamar, tempat lemari kecilnya berdiri. Sekilas ia melihat bayangan hitam besar dengan bentuk tak jelas. Bayangan itu berdiri diam, mengintai dari balik gelap. Siapa di sana? Teriak Resti sambil mundur ke arah pintu. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu menekan. Resti merasakan bulu kuduknya berdiri, kakinya lemas. Dengan tergesa ia meraih pegangan pintu dan membukanya lebar, membiarkan cahaya dari lorong masuk. Saat itu juga, bayangan itu menghilang seperti ditiup angin. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mencekam bagi Resti. Pintu kamarnya kerap terbuka sendiri, meski ia yakin sudah menguncinya. Suara langkah berat terdengar di malam hari, seperti ada seseorang berjalan di dalam kamarnya. Kadang ia merasa ada yang duduk di tepi ranjangnya, membuat kasur di sebelahnya tenggelam sedikit. Puncaknya terjadi saat ia baru saja pulang kerja. Resti melemparkan tasnya ke atas meja dan berbaring di tempat tidur. Saat ia memejamkan mata, suara nafas berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, di samping telinganya.
Dengan panik, Resti meloncat dari tempat tidur, menyalakan semua lampu, dan mencari sumber suara itu. Namun seperti biasa, ia tidak menemukan apa-apa. Malam itu Resti tidak bisa tidur. Ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang desa setempat survei dilakukan. Hasil pencarian awalnya hanya menampilkan berita tentang rencana pembangunan perumahan dan gambaran geografis desa tersebut. Namun ketika ia menggali lebih dalam, ia menemukan cerita-cerita mistis dari para blogger lokal. Salah satunya menulis tentang kebun larangan, sebuah area di desa itu yang dianggap keramat oleh warga sekitar. Menurut cerita, kebun itu dihuni oleh makhluk gaib yang kerap mengganggu orang-orang yang tidak menghormati tempat tersebut, terutama para wanita. Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi-mimpi itu? Pikir Resti. Ia teringat peringatan warga desa untuk membersihkan diri setelah dari kebun. Hatinya menyesal telah mengabaikan peringatan itu. Namun yang lebih membuatnya takut adalah satu tulisan yang ia baca. Makhluk di kebun larangan ini dikenal sangat posesif. Jika ia menyukai seseorang, ia akan mengikuti orang itu kemanapun. Resti menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ini bukan hal yang bisa ia hadapi sendirian. Ia harus segera mencari bantuan, atau makhluk itu akan terus menghancurkan hidupnya. Sementara itu Resti tidak bisa lagi menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Gangguan semakin sering terjadi, dan mimpi-mimpi itu masih menghantuinya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan, mengingat cerita mistis yang ia baca tentang desa tempat survei dilakukan. Resti teringat salah satu nama yang disebut oleh warga desa, seorang dukun lokal bernama Mbah Surip. Pagi itu Resti nekat mengunjungi desa tempat survei dilakukan, meskipun ia merasa cemas. Ia bertanya pada beberapa warga dan akhirnya menemukan rumah Mbah Surip, seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun dengan janggut putih yang panjang. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dan dihiasi berbagai sesajen di sudut-sudutnya. "Silakan masuk, Duk," ujar Mbah Surip seolah sudah tahu kedatangan Resti tanpa diberitahu. Resti pun duduk di atas tikar yang sudah disiapkan. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semua mimpi, gangguan dan kejadian aneh yang menimpanya. Mbah Surip mendengarkan dengan serius. Matanya tajam menatap Resti, seolah mencari sesuatu di balik tubuhnya. "Pria tampan dalam mimpimu itu bukan manusia, Nduk," ujar Mbah Surip setelah beberapa saat terdiam. Resti menatap Mbah Surip dengan wajah bingung. "Dia adalah genderuwo, makhluk gaib dari bangsa jin. Mereka suka menampakkan diri sebagai pria tampan untuk memikat perempuan. Tapi aslinya, dia adalah sosok besar berbulu hitam dengan hasrat yang tak terkendali." Tubuh Resti merinding. Kata-kata Mbah Surip seakan memvalidasi semua ketakutan yang selama ini ia pendam. Mbah Surip melanjutkan penjelasannya. "Genderuwo itu tertarik padamu, Nduk. Dia akan terus mengikutimu karena kamu telah melanggar aturan di kebun larangan itu. Biasanya mereka memilih orang yang lengah atau tidak menjaga diri. Waktu kamu pulang tanpa membersihkan diri, tanpa mandi atau berwudu, dia melihatmu sebagai pintu masuk." Resti menunduk menyesal karena telah mengabaikan peringatan warga desa. "Kalau begitu, bagaimana saya bisa melepaskan diri darinya, Mbah?" tanya Resti dengan suara lirih. Mbah Surip menggeleng pelan. "Aku hanya bisa membantumu sementara. Tapi ini masalah yang lebih besar daripada yang bisa aku tangani. Kamu butuh seseorang yang lebih kuat secara spiritual. Seorang kiai sepuh yang mampu memutuskan hubunganmu dengan genderuwo itu." Sebelum Resti pergi, Mbah Surip memberikan beberapa petunjuk untuk melindungi diri sementara waktu. Ia diminta untuk membaca doa tertentu setiap kali merasa terancam dan membawa kantong kecil berisi garam dan daun sirih sebagai pelindung. "Ini hanya untuk berjaga-jaga sampai kamu bertemu kiai sepuh. Jangan lengah, Nduk. Makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja." Pesan Mbah Surip. Setiap pagi dan sore, baca kalimat ini. "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim." Ingat ya, Nduk, amalkan. Resti meninggalkan rumah Mbah Surip dengan hati yang berat, meski merasa sedikit lega karena mendapat penjelasan. Ia tahu bahwa perjuangan untuk melepaskan diri dari genderuwo itu masih panjang dan berbahaya. Di perjalanan pulang ke kos, Resti merasa udara di sekelilingnya lebih dingin dari biasanya. Sesekali ia merasa ada bayangan besar yang mengintai dari kejauhan.
membuatnya sadar bahwa waktu semakin menipis untuk mencari bantuan yang lebih kuat. Pagi itu Resti memulai perjalanan ke sebuah desa yang terkenal dengan pengobatan spiritualnya. Desa ini berada di pinggiran kota dengan akses jalan cor yang di kiri kanannya terdapat sawah dan sungai. Ia telah mendapatkan alamat Kiai Rahman, seorang sepuh yang terkenal memiliki kemampuan mengatasi gangguan gaib yang berat. Saat tiba di rumah sederhana Kiai Rahman, suasananya terasa berbeda. Rumah itu dikelilingi oleh aroma wangi kemenyan dan tanaman-tanaman herbal yang ditanam di halaman. Resti merasa sedikit tenang meski hatinya masih dipenuhi rasa cemas. Seorang santri mempersilahkan Resti masuk ke ruang tamu, tempat Kiai Rahman sudah menunggu. Kiai Rahman adalah pria tua dengan janggut putih, sorot mata tajam, dan senyuman yang menenangkan. "Apa yang membawamu ke sini?" tanya Kiai Rahman lembut. Resti dengan terisak menceritakan semua pengalaman mencekamnya, mulai dari mimpi-mimpi yang terus berulang hingga gangguan nyata yang membuatnya tidak bisa tidur. Kiai Rahman mengangguk paham setelah mendengar cerita Resti. "Makhluk itu sudah mengikatmu, nak. Dia bukan sekedar tertarik, tapi ingin menjadikanmu miliknya. Ikatan spiritual ini terjadi karena kelalaian. Tapi jangan khawatir, nak. Kita akan berusaha memutusnya," ujar Kiai Rahman. Resti hanya bisa mengangguk sambil menyeka air matanya. Kiai Rahman melanjutkan penjelasannya. "Genderuwo itu makhluk dari bangsa jin. Ketika mereka merasa menemukan seseorang yang sesuai, mereka akan melakukan berbagai cara untuk memperkuat ikatannya, termasuk melalui mimpi atau kontak fisik seperti yang kau alami, nak. Tapi makhluk seperti itu tidak bisa dilepaskan dengan mudah. Dia pasti akan melawan." Kiai Rahman meminta Resti untuk duduk di ruang khusus yang digunakan untuk pengobatan spiritual. Ruangan itu berukuran kecil dengan dinding kayu dihiasi tulisan kaligrafi Al-Quran. Aroma wangi kayu gaharu memenuhi udara. Resti duduk bersila, sementara Kiai Rahman dengan santriwatinya memulai dengan membaca surah-surah dari Al-Quran. Suaranya lantang, menenangkan, namun perlahan atmosfer di ruangan berubah. Udara yang semula terasa nyaman mulai terasa berat. Tiba-tiba Resti merasa tubuhnya menjadi kaku. Tangannya gemetar tanpa kendali, dan ia mulai mengeluarkan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat dan parau, seperti suara pria dewasa yang marah. "Dia milikku, jangan ambil dia dariku." Suara itu menggema keluar dari mulut Resti. Kiai Rahman tetap tenang, meskipun wajahnya menunjukkan ketegangan. Ia melanjutkan pembacaan ayat-ayat suci dengan lebih lantang. Resti meronta-ronta, tubuhnya seperti ingin melarikan diri, tetapi Kiai Rahman meminta para santri untuk memegangnya agar tidak terluka. Ruangan kembali mencekam, lampu tiba-tiba berkedip, dan suara seperti langkah berat terdengar di luar ruangan. Bahkan beberapa santri yang berada di luar mengaku mendengar suara tawa menyeramkan. Sementara itu saat Kiai Rahman kembali melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara tegas, suasana di dalam ruangan semakin mencekam. Santriwati memegangi Resti dengan sangat kencang. Angin yang semula tenang mendadak berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun pohon di luar jendela. Suara desiran itu terdengar seperti bisikan, namun suara yang keluar dari mulut Resti semakin berat dan parau, mengikuti alunan ayat yang dibaca oleh Kiai Rahman. Namun, Jangan lakukan itu. Dia adalah milikku." Suara berat itu semakin jelas, memenuhi ruangan kembali, seperti suara seorang pria yang sangat marah dan penuh amarah. Pada saat itu Resti mulai merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Tubuhnya menggigil, tangan dan kakinya seperti kaku dan dada terasa sesak. Sakit yang sangat tajam mulai menyebar dari perutnya hingga ke seluruh tubuh. Genderuwo itu berusaha melawan dengan keras, meronta-ronta di dalam tubuh Resti, seolah-olah terbakar oleh ayat suci. Resti bereaksi mulai terhuyung-huyung seperti orang yang tengah tercekik. Matanya membelalak, nafasnya terengah-engah dan mulutnya terkatup rapat. Setiap kali ayat Al-Quran dibacakan, tubuhnya seolah dihantam gelombang energi yang sangat kuat. Ia berteriak lirih, berusaha melawan rasa sakit yang menyiksa, namun tubuhnya semakin tidak bisa mengontrol diri. Tiba-tiba, tubuh Resti mulai mengejang hebat. Kepala dan lehernya terkulai ke belakang, dan suara seperti tangisan pria yang sangat beringas terdengar keluar dari mulutnya. Suara itu bergema, menambah ketegangan dalam ruangan. "Berhenti, dia akan mati. Dia akan mati jika kau terus membaca itu. Berhenti!"
Teriak suara itu namun semakin lemah, teredam oleh ayat-ayat Al-Quran yang terus mengalir. Lalu Resti terjatuh ke lantai. Tubuhnya seperti terlepas dari ikatan genderuwo yang sangat kencang, dan wajahnya pucat. Pada saat itulah tubuhnya terkejut, muntah-muntah, keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Cairan hitam pekat dan bau busuk yang tak bisa dijelaskan keluar dari mulutnya, menodai lantai tempat ia terjatuh. Para santriwati yang berada di sekelilingnya segera bertindak. Mereka mengangkat Resti, sementara Kyai Rahman tetap tenang, meskipun wajahnya menunjukkan bahwa ia pun merasakan dampak dari perlawanan genderuwo yang sangat kuat. Kyai Rahman memberikan sedikit air putih kepada Resti, membasahi bibirnya dengan hati-hati. Resti meneguk perlahan, merasa sedikit lega, meskipun tubuhnya masih terasa sangat lemah. Setelah itu, Kyai Rahman mengambil sisa air putih itu, menyuruh Resti untuk membasuhkan air itu ke wajah dirinya sendiri. Air segar yang membasahi wajahnya membawa sedikit kelegaan, memberikan sedikit rasa kesegaran. Resti merasa kelelahan. Lalu Kyai Rahman berkata, "Istirahatlah di sini, nak. Santriwati akan menemanimu sampai tenagamu pulih. Dan setelah ini, amalkan zikir pagi dan sore, anak. Insya Allah, tali yang mengikatmu sudah putus." Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Hati-hati ya, khususnya untuk para perempuan. Jangan lupa berdoa ketika mandi. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.